Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Elin, SEMPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, serta teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas presentasi kali ini yaitu tentang prosedur dalam sistem informasi manajemen. Saya Dede Rahmadi selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Denis Inka Saputra, Intan Sari Agista, Rahma Rodlotu Zahra, dan Sinta Kamalia. Baik teman-teman, sebelum dijelaskan pokok pembahasannya, saya akan menyebutkan poin-poin apa saja yang dibahas, yaitu diantaranya apa itu prosedur, aktivitas apa yang dilakukan, fungsi dari prosedur, tingkat manajemen informasi dan karakteristik, klasifikasi manajemen dan jenis-jenis sistem, tingkat manajemen, dan yang terakhir adalah langkah dalam membangun sistem informasi. Untuk penjelasan lengkap, pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Sinta Kamalia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian prosedur. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Prosedur adalah rangkaian kegiatan atau kegiatan yang telah menjadi pola dan sudah ditentukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Artinya, prosedur ini adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Menurut para ahli, prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan kerikil, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu kegiatan atau lebih, yang disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi. Yang kedua, aktivitas dalam manajemen informasi. Aktivitas pada dasarnya melakukan suatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Karena itu, aktivitas merupakan fungsi dari sistem informasi. Aktivitas sistem informasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan lebih baik. Aktivitas di bidang sistem informasi merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung jalannya bisnis perusahaan agar bisa berjalan lebih baik. Aktivitas tersebut meliputi memberikan informasi hasil pengolahan data dan memperbaiki aktivitas bisnis baik melalui software atau SDM. Yang ketiga, fungsi. Fungsi merupakan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan. Para pemilik sistem informasi biasanya hanya memperhatikan aktivitas ini secara garis besar. Dalam hal ini, kumpulan dari aktivitas-aktivitas tanpa melihat keterkaitannya satu sama lain disebut sebagai fungsi. Fungsi merupakan kumpulan aktivitas yang mendukung operasi bisnis perusahaan, berguna untuk mempermudah bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi semua departemen yang akan dikoordinasikan. Berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pengolahan data dengan sajian data secara akurat dan real time. Terima kasih Kak Sinta. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma Rodlotu Zahra. Saya persilahkan. Tingkat manajemen informasi.
penjelasannya. Yang pertama, informasi strategis digunakan untuk pengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal atau tindakan pesaing, langganan, rencana perluasan perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, ada informasi taktis digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana-rencana penjualan. Yang ketiga, ada informasi teknis digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, informasi persediaan stok, retur penjualan, dan laporan kas harian. Selanjutnya, ada karakteristik prosedur. Yang pertama, komponen-komponen. Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian dari sistem. Yang kedua, batasan. Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, lingkungan luar. Dari suatu sistem adalah apapun di luar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat menguntungkan merupakan energi dari sistem dan tetap harus dijaga dan dipelihara. Yang keempat, penghubung. Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lainnya. Yang kelima, input atau masukan. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem masukan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau signal input. Signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Klasifikasi sistem diantaranya. Yang pertama, sistem tertentu atau deterministik sistem. Sistem deterministik adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Contohnya adalah sistem komputer. Sistem ini kita dapat memberikan input sesuai dengan tujuan output tertentu. Yang kedua, sistem probabilistik atau probabilistik system, yaitu sistem yang tidak dapat diprediksi atau diramal dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan. Contohnya adalah sistem evapotranspirasi, sistem serapan hara, sistem fotosintesis, dan yang lainnya. Ketiga, sistem terbuka atau open system adalah sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-cirinya adalah sistem menerima masukan yang diketahui, yang bersifat acak maupun gangguan. Contohnya, sistem yang berlaku pada perusahaan dagang, sistem tanah, dan lain-lain. Yang keempat, sistem tertutup atau closed system adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Dengan kata lain, sistem yang tidak bertukar materi, informasi, atau energi dengan lingkungannya. Contohnya, reaksi kimia dalam tabung reaksi yang terisolasi. Yang kelima, relative closed system, yaitu sistem yang tidak rumit atau sistem dengan tingkat kerumitan rendah. Contohnya, sistem sepeda, sistem mesin ketik, sistem infiltrasi tanah. Kemudian ada artificial system, yaitu sistem yang rumit. Contohnya sistem otak manusia, sistem komputer, sistem keseimbangan hara esensial dalam tanah, dan lain-lain. Sistem informasi dapat tergolong sebagai sistem kompleks atau sederhana tergantung pada implementasinya. Kemudian ada natural system atau sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya. Yang terakhir ada managed system, yaitu atau sistem buatan manusia. Sistem yang dibuat oleh manusia, contohnya sistem komputer, sistem mobil, dan sistem telekomunikasi. Terima kasih Rahma yang telah memberikan pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu, langsung ke selanjutnya. Akan disampaikan oleh Intan Sari Agista. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem diantaranya ada online system, real-time system,
decision support system, dan ada knowledge based system. Yang pertama adalah online system. Sistem yang menerima secara langsung masukan pada area di mana mereka dimasukkan dan menghasilkan keluaran yang dapat berupa hasil komputalisasi ide area di mana mereka diperlukan. Yang kedua ada real time system. Sistem yang mekanisme pengontrolan perekaman data dan pemrosesan yang sangat cepat dengan hasil yang dapat diterima dalam waktu yang relatif sama. Yang ketiga ada decision support system dan strategic planning system. Sistem yang memproses transaksi organisasi secara harian, membantu para manajer mengambil keputusan, mengevaluasi dan menganalisis tujuan organisasi. Yang keempat ada knowledge based system. Program komputer yang dibuat mendekati kemampuan dan pengetahuan secara pakar. Di sini saya akan melanjutkan tentang tingkat manajemen informasi. Tingkatan manajemen informasi itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada informasi strategis, yang kedua ada informasi taktis, dan yang ketiga ada informasi teknis. Di mana informasi strategis ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka panjang, mencakup informasi eksternal, tindakan pesaing atau langganan, rencana perluasan perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua ada informasi taktis, di mana informasi taktis ini digunakan untuk mengambil keputusan jangka menengah, mencakup informasi tren penjualan yang dapat dipakai untuk menyusun rencana penjualan. Yang ketiga informasi teknis, di mana informasi teknis ini digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, informasi persediaan stok, retur penjualan, dan laporan kas harian. Selanjutnya saya akan menjelaskan membangun sistem informasi. Berikut cara-cara atau langkah-langkah membangun sistem informasi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Yang kedua ada analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow tersebut telah efisien dan sesuai standar tertentu. Analisa dilakukan oleh Business Process Analysis atau BPA yang berpengalaman dan memahami workflow sistem manajemen di area yang sedang dianalisa. Poin penting dari membangun sistem informasi ini adalah perencanaan harus benar dan tersusun secara sistematis sehingga dapat membangun sistem informasi yang berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Intan yang telah memberikan pemaparan materinya. Selanjutnya, saya persilahkan untuk Denis Inka Saputra penyampaian materinya. Baik, saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya. 3, yaitu desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC. Karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi dan kesalahan dalam desain dapat menimbulkan hambatan bahkan kegagalan proyek. Ada 2 jenis desain. Yang pertama ada desain proses bisnis dan yang kedua ada desain pemrograman. Yang keempat yaitu pengembangan. Pekerjaan yang dilakukan di tahap pengembangan atau development adalah pemrograman. Pemrograman adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Dan orang yang membuatnya disebut dengan programmer. Kemudian slide selanjutnya ada testing. Testing ini adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dari hasil sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa penyimpangan dari yang seharusnya atau kesalahan proses dengan yang disebut juga dengan bug. Kemudian yang keenam ada implementasi. Implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggunakannya menggantikan sistem informasi yang lama. Dalam proses implementasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama memberitahu user atau pengguna, yang kedua melatih user, yang ketiga memasang sistem atau install sistem, yang keempat ada entry atau konversi data,
dan terakhir ada menyiapkan user ID. Kemudian slide selanjutnya nomor 7 yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam pengoperasian dan pemeliharaan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sistem maintenance. Sistem maintenance adalah pemeliharaan sistem informasi baik dari segi hardware maupun software. Yang kedua atau yang B adalah backup dan recovery. Backup ini adalah kegiatan membuat duplikat program aplikasi dan database dari production environment ke dalam media lain seperti tab dan CD. Sedangkan recovery ada kebalikan dari backup, yaitu mengembalikan program aplikasi dan DBMS, sebuah sistem informasi yang rusak ke keadaan semula dengan memakai data dari hasil backup. Kemudian yang terakhir yaitu data arsip. Data arsip ini adalah proses pengekstrasian data dari database dan penyimpanannya di media lain seperti tab dan CD yang disebut data offline dan menghapusnya dari hard disk. Baik, berikut adalah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin dalam pengelolaan sistem informasi. Siapakah pelaku sistem informasi? Di antaranya yaitu 1. Pemakai, 2. Manajemen, ketiga pemeriksa, yang keempat penganalisa sistem, yang kelima pendesain sistem, yang keenam pemogram, dan yang terakhir adalah personil pengoperasian. Dalam pengolahan data sistem terbagi menjadi 3. Ada data input, data informasi, dan data output atau informasi output. Dalam data input ada recording transaction, coding transaction, storing data or information. Dalam data informasi, di dalamnya ada calculating, summarizing, classifying, categorizing, sorting, merging, and matching. Informasi output di antaranya display. Sebelum diakhiri dalam presentasi kali ini, saya akan menyampaikan rangkuman dari presentasi kelompok kami. Prosedur. Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Aktivitas pada dasarnya melakukan sesuatu kegiatan berdasarkan informasi yang masuk dan persepsi yang dimiliki tentang informasi tersebut. Dalam prosedur, ada 7 langkah dalam membangun sistem informasi. Di antaranya, perencanaan, analisa, desain, pengembangan, testing, implementasi, dan pengoperasian dalam pemeliharaan. Tingkat manajemen informasi dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya 1. Informasi strategis. Informasi ini digunakan untuk membangun atau mengambil keputusan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang kedua, informasi taktis. Informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam jangka waktu menengah. Yang terakhir adalah informasi teknik, yaitu informasi yang digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dan menjelaskan pemaparan materi dari prosedur dalam sistem informasi manajemen ini. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahannya dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.